حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيدا صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين فهم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صافي الهني وهافي غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب بالآخرين ظهر الداخل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف سليم إمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي في تأليفه الأربعين في أصول الدين إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومهم في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. الثالث أنه يصوب بالتوبة يوما فيوما وعلاجه أن يتفكر ويعلم أن بناء خطر السعادة والشقاوة على ما ليس إليه جهل، فمن أين يعلم أنه يبقى إلى أن يتوب، وأن أكثر سياح عن النار من التسويب لأنهم صوفوا حتى فاجأهم مرض ساقهم إلى الموت، وكيف إنما يصوف لأنه يعجز عن جمع الشهوات في الحال، فإن كان ينتظر يوما فيسود فيه جمع الشهوات فهذا يوما لم يخلق أصلا، بل مثال إن يريد أن يقلع شجرة عجز عنها لضعفه وقوة رسوخ الشجرة ويؤخر لسنة القابلة، ويعلم أن الشجرة تزداد كل يوم رسوخا وقوته تزداد كل يوم قصورا ونقصانا، وذلك غاية الجهل إلى آخر. والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, lahir batin kita apapun selama ini saat ini yang kita nikmati miliki, kita punya, kita dapat, kita raih, kita rebut baik dengan kerja keras kita atau tidak, semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya menyuruhnya saudara Nabi Muhammad, mengharap apa yang hanya ada di sisinya atas semata taufik hidayah darinya. Kita dikumpulkan saat ini salah satu taman daripada taman surganya, berupaya untuk memahami apa yang pernah diwariskan olehnya terhadap nabinya dan para pewarisnya. Mudah-mudahan sebab berkahnya Allah sempurnakan segala nikmat yang kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat. Ya Allahumma amin. Senantiasa salawat salam limpah ruakan Allah limpah ruakan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita menjadi cinta oleh Nabi Muhammad, dan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Masih mengenai masalah yang bertobat, bagian yang ketiga, annahu yusawwib bitawbah yawman fa yawman. Penyebabnya bahwasanya ia senantiasa yusawwib, menunda-nunda bitawbat, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yawman fa yawman, hari demi hari, ya, tunda hari demi hari untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia padahal diperintahkan oleh Allah dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita selalu setiap kali berbuat salah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak nunggu nanti. Wa ilajuhu, ilajnya, cara mengobatinya, andaikan kita menunda-nunda untuk bertobat hari demi hari, an yatafakkar, untuk merenung, wa ya'lam, dan untuk dia mengetahui, anna bina khataris sa'ada wasyagalah ala ma laysa ilai jahlun, sesungguhnya dibangunnya namanya bahaya atau hal yang besar yang akan menimpa dirinya, baik itu keberuntungannya atau kebinasaannya, celakanya, itu artinya dia mendapatkan surga atau tidaknya, alam alaysa alai, atas sesuatu yang tidak diserahkan oleh Allah terhadapnya menjadi pilihan. Jahlun adalah kebodohan. Kita diberikan oleh Allah pilihan. Setelah kita diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk bertobat, oleh Nabi kita Muhammad untuk bertobat, setelah itu pilihan kita mau bertobat atau tidak. Kalau ia merasa bukan pilihan ia, maka ia merupakan satu kesalahan, kebodohan yang ia miliki. Famin aina ya'lam, maka dari mana ia mengetahui, annahu yabqa ila an yatub, sesungguhnya ia masih akan tersisa umurnya sampai ia nanti pada waktu tertentu ia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti
diberikan pilihan oleh Allah untuknya untuk bertobat saat ini. Dan Allah perintahkan dia untuk memilih saat namanya bertobat saat ini. Setiap kali dia berbuat salah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan ia dan panggil ia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beri pilihan. Wa anna aktsara siyahalin nari minat taswib, dan sesungguhnya yang paling banyak dari teriakan penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala ditimbulkan minat taswib, dari taswib menunda-nunda. Karena sebab mereka menunda-nunda, maka mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, dan karena sebab itu mereka menyesali perbuatannya. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka sawafu, menunda-nunda, hatta faja'uhum maradun, sehingga datang kepada mereka tiba-tiba penyakit, saguhum ilal maut, maka penyakit itu menghantarkan mereka kepada kematian. Ingin berbuat baik nanti, bertobat nanti, meninggalkan perbuatan maksiat nanti, sehingga datang penyakit yang menghantarkan ia untuk namanya kematiannya. Wa kaifa wa innama yusawwib, dan bagaimana hal itu tidak terjadi, sesungguhnya ia hanyalah yusawwib, namanya menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hari demi hari. Li'annahu, sesungguhnya ia ya'jiz an qam'i syahawat fil hal, tidak mampu untuk menahan, menghindarkan dirinya dari syahwat, keinginan hawa nafsunya fil hal, saat ini. Karena ia tidak mampu untuk mengalahkan hawa nafsunya saat ini, sehingga ia beralasan nantilah. Fa in kan yantadir, kalau seandainya hal itu ia lakukan karena ia akan menunggu yauman, satu hari, yasul fi gamus syahwa, ia akan menjadi mudah baginya di hari tersebut untuk ia mengalahkan syahwatnya. Fahadha, maka ini hari yang dinanti itu, yauman lam yukhlaq aslan, hari yang tidak pernah diciptakan oleh Allah sama sekali, hari sama. Tinggal kita mau berbuat atau tidak. Hari esok juga seperti itu. Kalau ingin menanti hari yang Allah akan mudahkan bagi untuk namanya ia mengalahkan syahwatnya, hal itu bila mengatakan hari yang tidak diciptakan oleh Allah sama sekali. Artinya harus ia memaksakan dirinya. Jangan menunda mencari hari yang dimudahkan oleh Allah, karena hari itu tidak mungkin datang. Karena awal kebaikan itu dilakukan karena sebab dipaksakan. Bahkan barangkali ketika ia menunda hari yang Allah akan mudahkan untuknya melakukan tobat kepada Allah, maka mungkin hari yang ditunggu itu tidak akan pernah tiba, dan bahkan membuat ia jauh lebih repot, lebih susah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semakin banyak dosa, semakin menumpuk dosa itu hari demi hari, semakin kelam hati itu hari demi hari, sehingga hatinya itu buta, gelap, kelam, menjadi beku. Andaikan ia dahulu dari awal ia sudah namanya mencegahnya, insyaallah hal itu tidak akan terjadi. Bal mithalu, bahkan mithalu perumpamaannya, mithalu mri'in, perumpamaan seseorang yurid an yagla syajaratan, seseorang yang ingin mencabut sebuah pohon. Ajaz anha, yang ia tidak mampu untuk melakukannya, mencabut pohon tersebut, li dha'fihi, karena kelemahan yang dimiliki olehnya, dan tidak memiliki kekuatan, wa quwwatu sukhi syajarah, dan kekuatan kokohnya pohon yang ia ingin cabut itu. Fa yu'akhir ila sanatil gabilah, maka ia mengatakan aku tunda nanti sampai tahun depan, sehingga aku akan namanya cabut ini pohon. Wa huwa ya'lam, dan ia tahu anna syajarata, sesungguhnya pohon itu tazdad kullu yawmin nusukhan, akan bertambah setiap harinya kokoh, akarnya semakin menjalar, semakin kuat. Arti setahun berarti akarnya sudah semakin kuat, semakin banyak, semakin kokoh pohon itu. Wa quwwatahu, dan kekuatannya dimiliki olehnya, tazdad, semakin hari akan bertambah, busuran wa nuksanan, bertambah
berkurang. Wa dzalika ghayatul jahlan, itu adalah puncak kebodohan seseorang. Kalau engkau tidak bisa, maka harus kau berupaya. Jangan menunda esok, karena esok dia akan lebih kuat, engkau akan lebih lemah. Kalau menunda-nunda, cara mengobatinya hal seperti itu. Kalau aku tunda sekarang, besok akan dia lebih kuat. Aku akan lebih repot untuk bertobat kepada Allah. Barangkali esok itu datang, tapi aku sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Allah berikan aku penyakit sehingga aku sibuk dengan penyakit itu, sehingga aku lupa. Atau barangkali namanya syahwat yang kumiliki, dosa yang kumiliki ini akan bertambah, sehingga bertambah susah aku untuk menghilangkannya, bertobat dari Allah terhadapnya. Kenapa? Karena hatiku akan jauh lebih kelam dari hari ini. Ar-rabi' yang keempat, an ya'ida nafsu bil karam wal afu. Seseorang menjanjikan dirinya bil karam, dengan kedermawanan Allah, wal afu, dan maafnya Allah. Ya, biarlah Allah maaf, Allah maha dermawan, dan Allah mengatakan bahwa dosa seseorang hamba sebanyak apapun Allah siap ampuni. Allah siap ampuni. Maka ia menjanjikan dirinya hal seperti itu. Ya, biar nanti aja. Wa dzalika ghayatul humuk, dan itu ghayatul humuk, puncak keahmakan, kedunguan seseorang. Abrazahu syaitan, itu janji, dinampakkan ia, diwujudkan ia oleh syaitan fi ma'radiddin, dalam ma'radiddin, dalam tempat agama. Ya, memang agama mengatakan Allah maha dermawan, Allah maha pemaaf, dan Allah menyatakan itu. Termasuk sifat Allah al-afu, nama Allah al-afu, Allah al-karim, yang maha dermawan. Sehingga dengan sebab itu ia janjikan dirinya hal tersebut akan kedermawanan dan maafnya Allah yang luas itu, untuk ia menunda taubatnya. Padahal itu adalah bisikan syaitan. Sengaja syaitan lakukan itu, walaupun casingnya agama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-kayyis, orang yang cerdas itu, man dana nafsahu, seorang yang selalu dana nafsah, selalu menghisap dirinya, perhitungkan dirinya A, B, C atas kesalahan dan lain sebagainya. Wa amila lima ba'dal maut, seraya dia selalu berbuat kebaikan-kebaikan yang ia akan dapatkan hasilnya, balasannya setelah kematiannya. Itu orang yang cerdas. Ia selalu awasi dirinya, ia selalu perhitungkan ucapan, perbuatan, tingkah lakunya, dan seraya ia bersama dengan itu ia berbuat kebaikan-kebaikan, ia akan dapatkan hasilnya setelah kematian. Itu orang yang cerdas, kata Rasulullah. Wal ahmaku, dan orang ahmak itu, orang yang tidak cerdas itu, orang yang dungu itu, manittaba nafsahu hawa, seseorang yang mengikuti nafsunya, hawanya, keinginannya, seorang yang selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya. Ikut nafsunya, bukan mengikuti perintah Tuhannya, arahan nabinya. Wa tamanna 'ala Allah taala, dan ia berangan-angan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maaf dan lain sebagainya. Padahal ia mengikuti senantiasa hawa nafsunya, dan ia hanya berangan-angan untuk mendapatkan balasan dari Tuhannya Allah dari kebaikan, padahal ia tidak melakukan kebaikan yang menyebabkan Allah itu akan membalas baginya kebaikan ini. Hanya berangan-angan, berandai-andai. Rasulullah mengatakan itu orang yang dungu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdas itu orang yang beramal, tidak berandai-andai. Amil, dia beramal dengan amal yang sebanyak-banyaknya untuk ia dapatkan balasan dari Tuhannya setelah kematian. Artinya Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad melarang kita untuk berpangku tangan,
dan itulah didikan yang diberikan oleh Allah terhadap Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sabdanya, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Tuhanku Allah telah mendidikku adab, etika, sopan santun, apa yang selayaknya aku perbuat dalam kehidupan ini. Fa ahsana ta'dibi, maka alangkah indahnya didikan yang diberikan oleh Tuhanku Allah terhadapku, kata Nabi Agung Muhammad. Maka kita dapatkan didikan itu sesuai yang beliau sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mendidik Nabi Muhammad, fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah melaksanakan satu kebaikan ya Rasulullah, fansab, maka berdirilah. Setelah itu langsung, jangan kau tunda-tunda untuk kau melakukan kebaikan yang berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Kalau engkau melakukan amal, maka layak engkau untuk namanya mengharap kepada Tuhanmu apapun yang kau inginkan darinya dari kebaikan dunia akhirat yang kau harapkan darinya Allah Subhanahu taala. Tapi jangan sekadar mengharap, memohon doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah tanpa engkau berbuat. Tanpa engkau berbuat. Harusnya engkau berbuat selalu bersama harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab wa amila lima ba'dal maut. Sama. Yang Allah didik Nabi Muhammad mendidik kita akan hal tersebut. Al-khamis, yang kelimanya kuna waliyad billah, yang kelima hendaklah namanya seseorang yang menunda taubat itu adalah seseorang yang waliyad billah, mudah Allah lindungi kita semua darinya. Syakan fi amril akhirah, seorang yang ragu atas hal-hal yang berkaitan dengan perkara akhirat. Ragu. Apakah akan dibangkitkan seseorang nanti setelah kematian, apakah ada hisab, apakah ada surga, apakah ada neraka dan lain sebagainya, ragu. Ragu itu menyebabkan seseorang murtad, karena keimanan kepada hari akhir termasuk bagian rukun iman, bukan hanya keimanan, bagian rukun iman yang keenam, yang kelima, wal iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Artinya apa yang akan terjadi di hari kiamat, timbangan, hisab dan lain sebagainya, surga, neraka Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada keimanan. Ia ragu tentang perkara akhirat. Keraguan ini akan menyebabkan seseorang, kalau ia tidak segera obati, murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ragu tentang hari akhirat, maka ia tidak akan berbuat kebaikan. Kenapa ragu? Ia ragu. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita akan hal itu. Dalam ayat-ayat Allah, dalam surat-surat yang pendek, begitu juga yang lainnya. Waqad irdakarna ilajahu, dan kami sungguh telah sebutkan ilajahu, cara mengobatinya, fi khatimatil akhlaq adzabimah, dalam penutupan akhlak yang tercela. Dalam halaman 329 lalu sudah kita lalui. Ya. Faslun wallahu alam. Pembahasannya sudah berbeda. Allah, kita sudah meninggalkan bulan Maulid, sudah masuk bulan Rabiul Tsani. Bukan berarti bulan Maulid artinya ingatan kita akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu berupaya untuk mengingatkan kita akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita melalui menauladani Nabi Muhammad. Meladani Nabi Muhammad bukan hanya di bulan Maulid, Rabiul Awal, di setiap bulan. Meladani Nabi Muhammad setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap nafas, di setiap hari, di setiap minggu, di setiap bulan. Bahkan kita selalu disegarkan ingatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk ingat kepada Nabi Muhammad, untuk bersaksi. Saksi itu ucapannya yang dilontarkan oleh lisan,
keyakinan yang membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan dan menyaksikannya, dan kesaksian itu kita berjanji di hadapan Allah untuk menunjukkan dengan ucapan, perbuatan, tingkah laku kita. Itu kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa maksudnya? Bahwa kita siap untuk mengikuti Nabi besar Muhammad dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan hati, keyakinan. Setiap hari. Bahkan kita dibangunkan tidur oleh Allah untuk panggilan itu. Setiap hari. Setiap kita lupa diingatkan. Kalau kita lebih pahami, mungkin cerdas dalam memahami, merenungkan azan, maka kita akan dapatkan hal itu. Setiap hari 5 kali kita azan, dengar suara azan. Bukankah ketika suara azan itu terkumandang, kita pasti akan mendengarkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Apa langsung hayya 'alas shalah? Enggak. Harus asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, baru hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, baru hayya 'alal falah. Kira-kira adzan itu maulid bukan? Kalau kita renungi, kalau kita mungkin bandingkan, studi banding Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, maulid, sejarah Nabi Muhammad dengan adzan, kira-kira sama tak? Al-Quran selalu mengingatkan kita, mengenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad. Bahkan dalam ayat-ayat yang pendek, bahkan dalam Ummul Quran Al-Fatihah, Allah ingatkan kita agar Nabi agung Muhammad. Kalau kita baca hadis, maka Rasulullah pun mengenalkan ia akan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, terutama kelak nanti apa yang akan terjadi di hari kiamat. Hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad, yang hari itu Nabi Muhammad akan dipuja-puji oleh semua makhluk Allah tanpa terkecuali, malaikat, nabi, rasul, umat Nabi Adam sampai Nabi Adam, sampai hari kiamat, bangsa jin dan semua makhluk muslim kafir akan puja-puji Nabi Muhammad kala itu, hari itu. Rasulullah ungkap sudah dalam hadis-hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita lihat adzan maulid kan mengenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad. Jika dibandingkan dengan apa yang Rasulullah sampaikan dalam sabdanya, tidak ada apa-apa kita maulid, karena yang menyampaikan langsung Nabi Muhammad. Kalau dibandingkan Al-Quran, tidak ada apanya Al-Quran, sunnah, begitu juga apa yang ditulis oleh ulama dari karya-karya maulid mereka. Kalau dibandingkan dengan Al-Quran, alam nashrah laka sadrak, wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Siapa itu? Muhammad. Maulid bukan itu? Alam nashrah. Maulid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kata Allah, hambaku, tidurmu kecil, pangkatmu kecil, harta yang kau tumpuk kecil, tidak ada nilai di sisiku. Sehelai sayapmu lebih mulia di sisiku dari apa yang kau miliki, dari harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Bangun dari tidurmu, penuhi suruhanku. Itu yang besar yang akan kau dapatkan diriku. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Segarkan dalam ingatanmu, ucapkan melalui lisanmu, yakini dalam hatimu, tunjukkan melalui ucapan, perbuatan, tingkah lakumu, lahir batinmu, bahwa aku adalah semata Tuhanmu, bukan hartamu, bukan jabatanmu, bukan pangkatmu, bukan status sosialmu, bukan yang kau miliki yang hina itu di sisiku. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Rasulku, ini kekasihku, ini utusanku yang aku sengaja utus bagimu, untukmu, untuk kau ikuti, untuk kau yakini, untuk kau teladani, untuk kau cintai, untuk kau rindukan, untuk kau agungkan lebih dari segalanya setelah aku. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Patuh engkau terhadapnya, patuhnya engkau terhadapku secara hakikat. Aku tidak akan pernah menerima amalmu kalau engkau tidak ikuti ini Rasulku. Bukankah maulid itu adzan? Hayya 'alas shalah, ayo mari bangkit.
Ikat, perbaiki hubunganmu denganku, asyhadu alla ilaha illallah. Perbaiki, ikat hubunganmu dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal falah. Kau akan sukses pasti. Janji untukku darimu. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya gini, aku Tuhanmu maha besar dari segalanya. La ilaha illallah. Bukankah itu adzan itu maulid? Hah? Kalau kita pintar, kalau kita cerdas, tapi kalau bungul wallahu a'lam. Kalau ahmak wallahu dipadahi ABC masih kayak itu sudah. Tidak berubah, dipadahi ABC masih kayak itu sudah, bro. Tapi semuanya akan kembali kepada hidayah dari Allah. Karena mahalnya hidayah itu ihdinas siratal mustaqim. Dari halus sampai tua, sampai umur 90 tahun tetap ihdinas siratal mustaqim. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, tidak bisa. Walaupun status sosial profesor 100 kali profesor, kalau Allah tidak beri hidayah, walaupun ilmunya banyak, ibadatnya banyak sampai gosong dahinya, tubuhnya beribadat kepada Allah, kalau Allah tidak berikan hidayah, tidak akan dia dapatkan kecuali kutukan Allah. Karena Allah sudah berikan kita contoh. Tidak ada manusia bintang 7. Jenderal setinggi apapun pangkatnya bintang 4 ya. Ini bintang 7 jenderal. Iblis bintang 7. Tidak ada langit 1 sampai langit ke-7 kecuali iblis punya titel status sosial yang diberikan oleh Allah. Bukan diberikan oleh universitas yang ada di muka bumi ini, bukan. Kalau kita baca tafsir, ulama mengatakan iblis gelarnya alim, iblis gelarnya abid, iblis gelarnya wali, taqi dan lain sebagainya. Tidak ada sejengkal tempat di atas di langit Allah Subhanahu wa taala kecuali iblis pernah sujud di hadapan Allah, bukan hanya di bumi. Ini masjid Fastabiqul Khairat dibangun dari dulu puluhan tahun. Tidak ada satupun walaupun kaum masjid yang pernah sujud di setiap namanya jengkal masjid ini, tidak ada. Ada tak? Yang pernah, tidak ada sempat sejengkal di masjid ini pernah sujud ya kepada Allah. Walaupun masjid ini sudah 20 atau 30 tahun, ada tak? Tidak ada. Ulama mengatakan iblis tidak ada tempat sejengkal di langit, bukan di muka bumi, di langit. Tidak ada tempat sejengkal kecuali ia pernah sujud di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Iblis orang yang banyak ilmu pengetahuannya yang diberikan oleh Allah terhadapnya. Karena banyak ilmunya, karenanya ia banyak ma'rifat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Bukti ma'rifat ia kepada Allah, Allah kutip dalam kitab suci Al-Qur'an. Yang saya tahu 2 kali, Bang. Ketika peperangan Badar, iblis berupa menjadi seorang tua dari kalangan dari suku Najd. Ia mengembos-gemboskan semangat orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan lain sebagainya. Wa inni jarul lakum, akan bela kalian, habisi Muhammad dan semuanya. Allah akan jelaskan falamma tara al-jam'an, tatkala bertemu saling melihat 2 kelompok Nabi Muhammad dan Abu Jahal dan bala tentaranya. Muslim kala itu 300-an orang kufar Quraisy, kurang lebih 1.000 orang. Muslim datang bukan untuk berperang. Mereka memang sengaja datang untuk berperang. Perlengkapan Muslim tidak sampai 10 pedang, tidak sampai. Ini perlengkapannya sempurna, pedangnya, tombaknya, panah dan lain sebagainya. Tapi tatkala Allah nyatakan falamma tara al-jam'an, tatkala saling melihat 2 kelompok, iblis melihat malaikat. Karena iblis malaikat muridnya, malaikat murid bahari muridnya iblis. Falamma tara al-jam'an nagasa ala aygibi, tatkala saling melihat 2 kelompok mulai iblis, bahasa kita melangkah mundur. Sampai seraya beliau berkata, ini ara ma la taron. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat, wahai Abu Jahal, Abu yang lainnya. Aku melihat apa yang tidak kalian melihat malaikat Allah Subhanahu wa taala ikut berperang bersama Nabi Muhammad dan para sahabat. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, seseorang semakin kenal kepada Tuhannya, Allah akan semakin takut siapapun ia. Maka orang yang paling takut dengan Allah adalah Nabi Abu Muhammad. Sampai beliau mengatakan, inni atqakum lillah wa akhsyakum lah. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, Allah mengatakan tatkala syaitan berkata kepada seorang manusia, kufurlah engkau kepada Tuhanmu Allah. Falamma kafar, tatkala manusia itu kufur kepada Tuhannya, apa jadi iblis? Ini bari'um minka, aku tidak bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan wahai hamba Allah yang bejat, bungul, likam, jadi iblis. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. La ilaha. Dan manfaat ma'rifatnya, ilmunya, semua kedudukannya digapai olehnya, yang didapat hanya kutukan dari Tuhannya Allah subhanahu ta'ala. Contoh yang paling berharga buat kita manusia. Kita harus berkaca darinya, menjadikan ia tahu namanya bahan renungan bagi setiap kita, atau bahan renungan bagi setiap kita. Ya, kalau ingin sukses itu jalannya, pintunya tidak ada yang lain. Pintunya hanya satu, Nabi Agung Muhammad. Kalau untuk mendapatkan ampunan Allah, pintunya satu, Nabi Agung Muhammad. Ingin mendapatkan kasih sayang, pintunya satu, Nabi Muhammad. Untuk mendapat surga Allah, kenikmatan yang diberikan, disiapkan oleh Allah bagi hambanya di surga Allah, ya pintunya hanya satu, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu buat Nabi Adam, pintu buat umat Nabi Adam, pintu bagi setiap Nabi Rasul, dan pintu bagi setiap umat Nabi Rasul hanya satu pintu, itu Nabi Muhammad. Kalau antum tidak percaya, antum beli kitab hadis, beli yang ada terjemahnya, buka tentang apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, terutama buka tentang pasal syafaat Nabi Muhammad atau Magamil Mahmud. Itu kita akan dapatkan di situ Rasulullah cerita. Nabi Adam dan semua yang ada setelah Nabi Adam sampai hari kiamat akan berada di bawah benderaku. Rasulullah mengatakan, kalimatnya jelas, Adam memandunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhar. Tidak sombong, kata Nabi Muhammad. Aku diperintahkan oleh Tuhanku Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Aku hanya mengungkap atas apa yang diperintahkan oleh Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Itu masih kecil dari anugerah yang disiapkan dan disimpan oleh Tuhanku Allah terhadap. Jangan sampai kita nanti menyesal, bang. Karena kita harus berupaya. Nabi Muhammad termasuk sesuatu yang beliau ungkapkan kepada kita. Beliau menyatakan, wujuilat qurratu aini fi shalah, Allah telah jadikan sesuatu yang paling menghiburku, menyenangkan hatiku ada dalam salat. Beliau kalau sudah salat, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Walaupun beliau kalau jadi imam tidak pernah panjang bacaannya, tapi kalau sudah sholatnya sendirian sholat sunat, apalagi sholat malam, Masya Allah, Masya Allah, bacaannya panjang, berdirinya, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Dan tidak setiap kali beliau melewati ayat yang di situ Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan rahmat bagi hambanya, ia minta kepada Tuhannya Allah. Stop dulu, minta dulu, baru lanjut. Dan ada setiap ayat yang menunjukkan tentang murka Allah, kecuali ia stop, minta agar Allah lindungi ia dari murka tersebut, adab itu dan sebagainya, baru ia lanjut. Sampai beliau namanya membaca, memahami apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Rasulullah mengulangi kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, bukan jadi imam, bukan, kata sholat sendirian. Bismillahirrahmanirrahim, 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 sampai kadang-kadang ia ulangi 20 kali Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang beliau berdiri satu malam hanya dengan satu ayat. Begitu juga sebagai sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para penerus beliau. Ayo mari kita berupaya, bang, untuk mendapatkan apa yang Rasulullah dapatkan. Waju'ilat qurratu aini fi shalah, Allah telah jadikan sesuatu yang paling menghibur hatiku ada dalam salat. Ya, kalau memang kita belum dapatkan, ayo kita berupaya untuk mendapatkannya. Jangan sampai kita mati, meninggal, kita belum dapatkan hal itu. Allah, kalau yang ditanyakan, Fadhil. Sedang. Masalah taubat tadi, taubat kan kita diperintahkan
setiap hari bertobat. Terus dengan kelakuan kita yang berbuat maksiat secara kontinu terus itu, maka kita tidak mempermainkan masalah taubat tadi. Mempermainkan atau tidak mempermainkan tergantung niat kita, Bang. Tergantung niat kita. Kalau memang niat kita bertobat untuk mempermainkan, tapi kalau kita tidak serius, insyaallah serius. Bukan berarti kalau seorang bertobat itu dia pasti tidak melakukan lagi, enggak. Imam Ghazali baru menyebut di sini, mungkin beliau tidak sebutkan, wallahu alam, di kitab beliau, karya beliau yang lain, Minhajul Abidin, karya itu beliau menyebutkan, kalau andaikan Anda mampu untuk bermaksiat kepada Allah, kenapa tidak mampu untuk bertobat kepada Allah? Setiap kali Anda bermaksiat kepada Allah, mampu melakukannya, maka Anda harus mampu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Anda ulangi kembali kesalahan itu, mampu Anda untuk mengulanginya, maka jangan sampai Anda tidak mampu untuk mengulangi taubat Anda atas kesalahannya yang Anda ulangi itu. Andaikan untuk 3 kalinya, andaikan untuk 10 kalinya, andaikan untuk ke-70 kalinya dan seterusnya, Anda mampu untuk melakukannya, jangan sampai Anda tidak mampu untuk bertobat darinya. Karena seketika kita bertobat, dosa yang tadi Allah ampuni. Kalau memang tidak main-permainkan, serius ya. Kemudian ketika kita kembali lagi melakukannya, ketika kembali kita bertobat, untuk kedua dosa kita tadi diampuni oleh Allah. Habis, tidak ada. Kalau untuk ketiga kali kita ulangi dosa itu juga, kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka yang ketiga itu dihapus oleh Allah juga. Andaikan kita untuk keempat kali mengulanginya, maka dosa itu hanya ada yang tertulis yang satu aja, Bang. Yang keempat itu, yang 1, 2, 3 sudah hapus karena sebab tobat kita. Kalau kita kembali untuk bertobat kepada Allah, maka dihapus juga yang keempat, begitu juga seterus. Yang repot tuh kalau sudah nanti seperti utang, Bang. 10.000 nantilah jadi 20, jadi 1 juta, jadi nah, kalau sudah jadi banyak repot. Kalau sedikit kita bayar, sedikit kita bayarkan, tinggal yang sedikit aja, Bang. Yang kemarin sudah dibayar. Wallahu a'lam. Tapi lihat nanti, kata beliau mengatakan, kalau Allah sudah lihat keseriusan, kesungguhan seorang hamba, nanti ia bertobat dari dosa itu sampai mati, dia tidak akan pernah mengulanginya. Kadang-kadang seseorang hamba dengan perbuatan maksiat, dia jauh lebih dekat dengan Allah dari perbuatan taat. Ulama kita mengatakan, ruba maksiatin awratat durran wa inkisaran, barangkali perbuatan maksiat yang mewarisi pelaku maksiat itu merasa hina, merasa menyesal atas perbuatan maksiatnya, kemudian ia minta ampun, bertobat kepada Tuhannya Allah dengan sungguh-sungguh, khair wa hab ilallah, lebih baik dan lebih dicinta oleh Allah daripada ketaatan izan wastikbara, yang mewarisi seseorang hamba merasa hebat, merasa sombong. Jadi dosa kecil apa dosa besar? Misalnya kita dosa zina, nanti tobat, nanti zina lagi, itu tidak bisa. Ya, kalau dosa kecil, dosa besar, Bang. Kalau dosa besar, ya ampunannya hanya dengan bertobat. Kalau dosa kecil, ampunannya dengan kebaikan. Apapun kebaikan yang kita lakukan setelah kita berbuat dosa, kebaikan itu akan menghapuskan dosa kita. Tapi kalau dosa besar seperti zina tadi, harus bertobat dengan syarat tobat yang 3. Menyesal, meninggalkannya, bertekad artinya dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Kalau memang ia lakukan, diampuni oleh Allah dosa tersebut. Tapi ada sebagian dosa yang ada hukumannya, seperti berzina. Hukuman secara syariat, kalau dia sudah menikah dengan nikah yang sah, setelah itu dia berzina, baik laki atau perempuan, hukumannya hukuman mati. Hukuman mati. Setelah dia bertobat, menyesal, tidak mengulanginya, dia serahkan untuk dihukum mati secara agama. Ketika selesai dihukum mati, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang namanya di tempat itu ditegakkan hukum agama. Andaikan yang bertobat tadi
Artinya dia tahu ditegakkan hukum agama, dia akan serahkan dirinya. Karena ia memang betul-betul ingin bertobat kepada Allah, insyaallah. Insyaallah. Dan diampuni oleh Allah. Wallahu a'lam. Fi afiyah ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم بالنبي وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Saya mengundang malam Kamis di rumah, malam besok di rumah kalau ada waktu. Ba'da isya, fadhal.